Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa semoga materi pada pagi hari ini dapat kita selesaikan dengan lancar dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini siapa yang akan memimpin doa? Oh ya, Anjani. Silakan Anjani untuk memimpin doa. Duduk siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ta'ala hikmataka wansur 'alaina rahmataka Ya dzal jalali wal ikram. bi rahmatika ya Arhamar rahimin. Baik anak-anak, sebelum materi kita laksanakan, Pak Guru absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Fahri sama Gavin. Fahri sama Gavin. Ini kenapa udah masuk? Kalau sakit? Dua-duanya sakit? Baik, kita doakan semoga Gavin sama Faris ini segera diberikan kesembuhan dan besok bisa mengikuti pelajaran akidah. Baik anak-anak, karena ini masih dalam suasana COVID-19, yaitu pandemi yang sampai saat ini masih melanda dunia, bahkan sudah merambah ke Indonesia, sehingga kita harus senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan cara apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Masih ingat tepuk COVID? Oke, tepuk COVID. Cuci tangan, pakai masker, Jaga jarak. sehat, 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 sehat. Yes. Oke. Kurang semangat. Ayo tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk hari ini adalah kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, yaitu tentang serakah dan kikir. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 152. 152. Ya. 152. Sebelum kita lanjut, ini tujuan pembelajaran tentang menghindari akhlak tercela, yaitu tujuannya adalah setelah kalian menerima mata pelajaran ini, kalian diharapkan satu, mampu menjelaskan apa itu serakah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang kikir. Jadi kalian diharapkan setelah mengikuti mata pelajaran ini, kalian
bisa menjelaskan tentang pengertian kikir. Yang ketiga, kalian mampu menjauhi sikap serakah dan kikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengambil hikmah menjauhi sikap serakah dan kikir. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan simak layar di depan. Nah, di sini terlihat ada 4 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, silakan diperhatikan. Kira-kira maksud dari gambar ini apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo. Gambar 1 siapa? Maksudnya apa? Ayo. Ayo. Ayo, Marino. Memberikan harta padahal kawan masih ada banyak, mereka tidak mau berbagi. Oh ya, jadi gambar ini menurut Pak Rino ini adalah berebut harta. Berebut harta. Setuju kalian? Gambar ini tentang berebut harta? Setuju. Ada yang kurang setuju, kurang sepakat? Ayo, aku punya jawaban lain. Ayo. Setuju? Nah, ini adalah tentang seseorang yang berebut harta. Yang kedua, ayo siapa? Yang berani jawab, ayo yang kedua. Ayo. Siapa tadi? Billy. Mencintai harta katanya. Nah, mencintai harta, betul enggak? Ini mencintai harta, senang-senang sampai segitu gilanya. Gambar yang ketiga adalah gambar dompet dikunci. Nah, ini maksudnya apa? Nah, jadi dia itu tidak mau mengeluarkan uangnya. Yang keempat adalah gambar ada tangan di bawah, tangan di atas, pegang koin. Maksudnya bagaimana ini? Ya. Ayo, maksudnya bagaimana? Dari gambar ini? Hah? Ayo. Ayo. Pelit dengan data yang dia punya. Dia pelit ketika bersedekah. Nah, ini. Jadi gambar ini menggambarkan tentang serakah dan kikir atau pelit. Yang pertama ini adalah gambar seorang tadi menurut Pak Rino tadi orang yang berebut harta. Ya, berebut harta. Dia ingin, padahal dia sudah punya banyak ini yang dimiliki dua orang ini. Tetapi dia masih berebut, itu namanya adalah serakah, betul sekali. Nah, yang ketiga ini adalah gambar orang yang mempunyai harta banyak. Nah, dia sangat senang sekali. Ini mencintai harta, mencintai dunia. Nah, sampai segitunya. Terus yang selanjutnya, gambar yang ketiga adalah gambar dompet tetapi dirantai dan dikunci. Itu tandanya apa tadi? Dia tidak mau mengeluarkan isi dari dompet ini. Apa isinya? Isinya adalah uang. Isinya adalah uang. Terus yang gambar keempat, nah, tangan di bawah, ada yang tangan di atas pegang koin. Koinnya berapa? 200 rupiah. Nah, ini adalah orang yang mempunyai harta tetapi dia pelit dalam bersedekah. Mosok ada orang meminta pertolongan, minta bantuan,
dikasih koin 200 rupiah. Dapat apa kira-kira 200 rupiah? Tidak dapat apa-apa kalau sekarang ya. Minimal 500 rupiah baru dapat satu permen. Kalau 200 rupiah ini tidak dapat apa-apa, itu tandanya adalah orang padahal dia mempunyai harta yang begitu banyak, tapi dia pelit dalam bersedekah. Nah, ini apa itu serakah? Nah, serakah adalah sikap ingin memiliki yang lebih dari apa yang dimiliki. Itu adalah serakah. Dalam surat Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat laki pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia kira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali lagi tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam humazah. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu nanti akan membawanya ke dalam humazah. Humazah itu adalah neraka. Karena apa? Karena dia mempunyai sikap serakah. Jadi orang yang mempunyai sikap serakah dalam surat Al-Humazah ini diterangkan bahwa dia nanti akan masuk neraka humazah. Jadi orang yang memiliki sifat serakah hidupnya tidak akan merasa puas dan tidak akan merasa tenang. Jadi seperti itu orang yang serakah. Nah, ciri-cirinya bagaimana orang yang serakah? Yang pertama, bagaimana? Yang kedua, nah, yang ketiga adalah, yang keempat, jadi orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini adalah termasuk atau tergolong ke dalam orang yang serakah. Dia ingin kekayaan dalam jumlah yang begitu besar atau berlebihan. Dia sudah punya mobil satu, tapi dia pengen nambah lagi. Pengen sekarang sudah punya misalnya Agya, sudah dibawa kemana-mana, sudah bisa, sudah enak, tapi dia masih ingin mempunyai Pajero, mempunyai Fortuner. Nah, itu namanya adalah serakah. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Tadi sudah punya mobil satu, masih pengen dua, masih pengen tiga. Adalah ciri-ciri orang yang serakah. Yang keempat, rakus terhadap harta. Jadi dengan harta itu rakus. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Jadi kalau kepentingan pribadinya itu utamakan, tapi kalau kepentingan umum, contohnya tadi ada orang yang membutuhkan tadi, ada orang yang meminta-minta, dia tidak memberi. Contohnya sekarang ada orang isolasi mandiri, dia tidak bisa bekerja. Nah ini ketika kita mempunyai harta yang lebih, maka kita wajib untuk memberikan sebagian harta kita untuk orang yang diisolasi, entah itu dengan cara memberikan dia makanan,
atau memberikan dia minuman. Nah, ini bisa membantu meringankan beban orang lain. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, sebab-sebab orang menjadi serakah. Yang pertama apa? Terlalu cinta dunia. Tidak, orang yang serakah ini dengan dunia sangat memperhatikan hartanya. Yang kedua, tidak bisa memahami hidup bermasyarakat yang di dalamnya harus saling tolong menolong. Nah, ini kita sebagai manusia, kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kita harus bisa saling menolong kita ketika kita butuh, kita minta bantuan orang lain. Ketika orang lain butuh pertolongan kita, maka kita wajib menolongnya. Nah, ini. Yang ketiga, tidak mengimani qada dan qadar atas nasib dirinya. Jadi tidak iman dia, tidak percaya dengan takdir yang dia miliki. Jadi ketika kita sudah bekerja keras, kita ditakdirkan untuk misalnya memiliki harta, punya mobil satu tadi. Takdir itu motor, mobil satu. Dia tidak percaya, terus dia mendapatkan mobil 2 sampai 3. Akhirnya karena dia terbuai dengan harta tadi, bekerja tidak mengenal waktu, akhirnya dia jatuh sakit. Nah, itu. Jadi tidak mengimani qada dan qadar atas nasib dirinya. Yang keempat adalah tidak sadar menjadi hamba Allah, melainkan sebagai hamba dunia. Artinya apa? Dia menggebu-gebu mencari harta, tetapi dia tidak ingat bahwa dia adalah seorang hamba yang harus beribadah atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa sholat, lupa sedekah, lupa zakat. Hanya ingin terus mendapatkan harta. Selanjutnya, tidak menyadari bahwa harta itu hanyalah titipan Allah. Orang yang serakah ini tidak sadar bahwa harta yang dimiliki itu hanyalah titipan Allah, yang mana nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi harta kamu buat apa? Harta kamu kumpulkan terus. Kamu buat apa? Kamu buat sedekah atau kamu simpan saja? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahaya sifat serakah. Ketika kita punya sifat serakah, apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah yang kedua, hatinya selalu resah dan gelisah. Yang ketiga, yang keempat adalah ini. Jadi bahaya sifat serakah adalah yang pertama adalah jauh dari kasih sayang Allah, kita akan dijauhi, jauh dari kasih sayang. Yang kedua adalah hatinya selalu resah dan gelisah, tidak tenang, selalu memikirkan harta, selalu memikirkan harta. Yang ketiga adalah dijauhi orang lain. Serakah itu akan pasti akan dijauhi orang. Lalu jangan berteman dengan dia, ada serakah. Ketika kita punya makanan atau pasti akan selalu diminta dan diminta. Itu akan dijauhi orang lain. Yang keempat adalah menjadi teman setan. Yang kelima, tidak mendapat ketentraman hati, dan keenam, melalaikan kewajiban kepada Allah tadi. Jadi cuma memikirkan dunia saja, bekerja terus, tetapi dia tidak ingat
ada kewajiban sebagai hamba tadi. Yang ketujuh adalah merusak kerukunan dan kedamaian. Kalau orang serakah, nah misalnya ada pembagian beras di kampung atau di desa Talu, misalnya ada pembagian beras, per kakak mestinya mendapatkan 10 kilo, tetapi dia memaksa perangkat desa untuk bisa memberinya 20 kilo. Kira-kira bagaimana tanggapannya masyarakat? Terima atau tidak? Tidak terima, karena yang satu mendapatkan 10 kilo, dia itu mendapatkan 20 kilo. Ini akan merusak kerukunan dan kedamaian. Yang ke-8 adalah tentu akan mendapatkan azab dari Allah. Ketika kita mempunyai surat serakah, sudah diterangkan tadi dalam surat Al-Humazah tadi, cerminannya adalah neraka Humazah. Selanjutnya ini adalah cara-cara menghindari sifat serakah. Yang pertama, ayo Hasil. Yang pertama apa? Mensyukuri atas segala rezeki dan kenikmatan dari Allah. Ini adalah cara yang pertama kita menghindari sifat serakah dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambahkannya. Tapi kalau kita tidak syukur, nah maka azablah nanti yang akan diberikan oleh Allah. Yang kedua, senantiasa bersifat qanaah. Qanaah itu apa? Teriman. Menerima. Qanaah. Menerima. Qanaah. Yang ketiga adalah membiasakan pola hidup sederhana. Walaupun kita punya harta benda yang begitu banyak, maka kita harapkan untuk senantiasa membiasakan pola hidup sederhana. Yang keempat adalah menjauhi sifat iri dan dengki. Ketika kita punya tetangga yang mempunyai mobil 2, 3 sampai 4, kita tidak boleh iri. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kehendak Allah, takdirnya orang ini jadi orang kaya. Tidak boleh kita iri dengki. Aku pokoknya harus bisa seperti dia, harus bisa seperti dia. Tidak boleh suudon orang itu punya harta banyak, pasti dia mempunyai pesugihan. Tidak boleh. Tidak boleh, itu adalah iri dan dengki. Padahal yang harta yang dimiliki orang tersebut tidak dari hasil pesugihan. Tidak boleh. Cara menghindarinya adalah seperti itu. Yang kelima, selalu mengingat azab Allah. Jadi ketika kita selalu mengingat azab Allah, ini kita pasti akan terhindar dari sikap serakah. Karena apa? Karena sikap serakah ini akan membawa azab dari Allah. Kan bisa sampai ke neraka. Yang keenam adalah menyadari bahwa harta yang ada adalah merupakan amanah yang nantinya dimintai pertanggungjawaban. Jadi harta yang dimiliki akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menyadari bahwa rizki makhluk hidup telah diatur oleh Allah. Jadi jangan khawatir, semua makhluk yang bernyawa di dunia ini rizkinya sudah diatur oleh Allah. Tidak usah menghubung-hubung, tidak tahu waktu. Waktunya sholat dia tidak melaksanakan sholat, dia malah bekerja terus. Oke, diingatkan ya, bapak ibunya yang pekerjaannya tani, biasanya kalau sudah di ladang lupa kan, Pak Bu diingatkan, Pak Bu kalau di
kalau pergi teladan bawa alat sholat. Kalau waktunya sholat zuhur istirahat, laksanakan sholat. Kenapa? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Insya Allah dengan kita memperbaiki ibadah kita, rezeki kita juga akan diperbaiki oleh Allah. Yang kedelapan, selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi berbaik sangka kepada Allah, tak bersyukur. Wah, ya Allah, Allah ini tidak senang dengan saya tidak diberi rezeki sana. Jadi kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah rezeki kita akan terus mengalir. Sekarang hikmahnya apa? Manfaatnya apa ketika kita mencari sifat serakah ini? Yang pertama, hikmah yang pertama adalah jadi selalu mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi apapun. Selalu mensyukuri tadi. Jadi ketika kita bersyukur, ketika kita mendapatkan nikmat bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Begitu sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat, tidak bersyukurinya, maka Allah akan memberikan azab. Yang kedua adalah mendapatkan ketentraman hati. Tentram hati kita, tidak mikir dunia. Yang ketiga adalah dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Ini kita menghindari dari sifat serakah tadi, maka hidup kita akan sederhana. Kita akan hemat, kita akan qanaah, menerima apa adanya, dan zuhud, tidak terlalu mencintai dunia. Yang selanjutnya adalah menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. Jadi harta itu adalah sarana. Ketika kita rajin bersedekah, berzakat, berinfak, nanti akan kita jemput waktu nanti di alam akhirat. Yang ketujuh adalah jauh dari sifat iri dan dengki jika orang lain dapat iman. Jadi kita akan terhindar dari sifat iri dan dengki atas nikmat yang diperoleh orang lain. Itu adalah hikmah dari menghindari sifat serakah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa tadi sifat serakah? Serakah apa tadi serakah? Serakah adalah, ayo, ingin jadi serakah adalah ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang dia itu adalah serakah. Yang selanjutnya adalah kikir. Apa itu kikir? Ayo baca. Kikir adalah kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Itu adalah kikir. Jadi tidak mau berbagi. Itu adalah kikir. Orang yang memiliki sifat kikir ini akan cenderung menyimpan rapat-rapat harta yang kecil-kecilnya untuk dirinya sendiri. Seperti tadi.
dompet yang dikunci tadi, gambar yang ketiga tadi, dompet disimpan rapat untuk dirinya sendiri. Jadi simpan rapat untuk dirinya sendiri. Jadi tidak dikeluarkan sama sekali. Itu namanya pikir atau pelit. Selanjutnya, ciri-ciri orang pikir. Ciri-ciri orang pikir. Nah itu, yang pertama adalah selalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedua adalah takut harta mereka berkurang. Yang ketiga, yang keempat, orang yang pikir merasa tidak perlu pertolongan dari Allah. Dan yang kelima, tidak memimpikan kehidupan akhirat. Ini adalah merupakan ciri-ciri orang kikir. Jadi orang kikir itu terlalu mencintai hartanya, tidak membutuhkan orang lain, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain, tidak mempunyai rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang kikir. Ada 3 golongan sifat kikir. Golongan yang pertama adalah kikir terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kikir terhadap orang lain dan masyarakat. Yang ketiga adalah kikir terhadap agama. Jadi kikir itu ada 3 golongan. Kikir untuk dirinya sendiri, kikir untuk masyarakat, dan kikir untuk agama. Itu 3 golongan orang kikir. Nah ini contoh misalnya lucunya sendiri. Ketika misalnya Anjani sakit, Anjani tidak memberi obat ketika dirinya sakit atau tidak memberi pakaian yang panas untuk dirinya. Jadi ketika Anjani sakit emang mau dibuat periksa ke dokter, dia merasa khawatir kalau hartanya akan habis ketika dibuat dokter. Itu dirasakan. Itu namanya pelit terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, pikir terhadap orang lain. Misalnya tidak mau menolong atau bersedekah kepada tetangga tadi. Seperti ada orang yang isolasi mandiri di rumah, dia tidak bisa bekerja, maka kita sebagai orang yang mempunyai rezeki lebih, kita wajib memberikan sedikit rezeki kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah pikir terhadap agama. Maksudnya adalah tidak mau mengeluarkan zakat maupun sedekah atau infak atau jariah atau nafkah untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak mau mengeluarkan. Itu adalah golongan dari orang-orang yang kikir. Akibat dari sifat kikir sekarang, tentu ketika orang mempunyai sifat kikir, ini akan menimbulkan suatu akibat. Akibat yang pertama adalah menimbulkan kemurkaan Allah. Ya, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang kelima adalah akibat dari orang yang mempunyai sifat kikir. Dia akan menimbulkan kemurkaan Allah, akan menemui kesengsaraan. Yang ketiga adalah hartanya tidak bermanfaat setelah dia binasa atau setelah dia mati. Ini hartanya tidak ada manfaatnya. Jadi punya harta banyak sekali. Ketika dia meninggal dunia, maka yang dibawa hanyalah kain kafan dan amalnya. Tidak mobilnya ikut dikubur, terus sawahnya ikut dikubur,
dikubur, rumahnya dikubur tidak, yang dibawa ketika mati adalah hanyalah amal dari perbuatan orang itu. Itu kain kafan berapa helai itu di mobilnya ditinggal, itu tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau harta itu kita sedekahkan, kita jariahkan ke masjid, kita infakkan ke masjid, insya Allah harta itu akan menemani kita di akhirat. Yang paling dibenci oleh manusia dan oleh Allah. Ketika ada temanmu yang pikir pelit, kamu suka tidak? Suka tidak? Kamu sudah membuktikan bahwa orang yang pelit itu akan dibenci oleh manusia. Yang kelima adalah dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Karena apa? Karena harta yang dimiliki akan diminta pertanggungjawaban. Yang mestinya harta itu wajib dizakati, tidak dizakati, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kerugian dari sifat pikir, yaitu kerugian ketika di dunia menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian tadi. Oke, jadi pikir dunia akan menimbulkan kebencian antara orang-orang yang dekat dengan warga sekitar. Yang kedua, kerugian yang diterima pada hari pembalasan nanti, hartanya akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang berat. Jadi mempunyai harta banyak, ketika kita pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, berinfak, diinfakkan di masjid, dijariahkan di masjid, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Buat apa kamu menyimpan harta yang begitu banyak? Tidak jawaban. Maksudnya yang wajib melakukan zakat tidak dikeluarkan, maka azablah nanti yang akan diterima ketika di akhirat. Cara menghindari sifat kikir. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah sadar bahwa kekayaan itu tidak. Yang kedua adalah yang ketiga yang kelima adalah yang keenam menyadari bahwa dalam diri kita ada hak orang lain. Ini adalah cara menghindari sifat kikir. Caranya adalah sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Kekayaan yang kita miliki itu tidak kekal, akan musnah. Ketika hari kiamat nanti akan hilang semua. Yang kedua, membiasakan berbagi rezeki dengan orang lain, suka bersedekah, membantu orang lain. Ini akan terhindar dari sifat kikir. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa rezeki kita adalah ada hak orang lain. Ketika harta kita sudah mencapai satu nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Ketika kita mempunyai uang banyak, harta banyak, kita wajib bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan santunan kepada fakir. Disinilah karena harta yang kita miliki ini adalah sebagian milik orang yang terhadap orang lain. Selanjutnya adalah hikmah. Hikmah ini manfaatnya apa ketika kita menghindari dari sifat kikir? Hikmah yang pertama adalah hidup lebih tenang dan tentram karena tidak diperbudak oleh duniawi. Yang kedua, menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika kita sadar, kita sadar bahwa harta yang kita miliki ini adalah hanya titipan, maka kita akan selalu bersyukur. Jadi harta yang kita miliki ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib untuk bersyukur.
bersyukur, tadi la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita bersyukur, ketika kita mensyukuri nikmat kita, maka Allah akan menambahkan kenikmatan. Ketika kita mengkufuri nikmatnya, tidak mensyukurinya, maka Allah akan memberikan azab yang begitu besar. Yang selanjutnya adalah disenangi oleh orang sekitar. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada tetanggamu yang dermawan, kamu suka atau tidak? Kalau ada tetangga kamu yang suka memberi, dermawan itu suka memberi, punya makanan lebih dikasihkan kepada kamu suka atau tidak? Suka atau tidak? Pasti suka. Ini disenangi oleh orang sekitar. Tapi kalau orang atau tetangga kita itu pikir, pelit, kamu suka atau tidak? Punya makanan lebih tidak dikasihkan tetangganya, dibiarkan basi. Kamu suka atau tidak? Tidak. Lebih suka mana ketika dengan orang yang pikir dan orang yang dermawan? Lebih suka orang yang dermawan. Ini ketika kita menyadari atau bisa menghindari sifat pikir, maka akan disenangi oleh orang sekitar. Yang kelima adalah terhindar dari perilaku zalim, mengambil hak orang lain. Ini adalah 5 dari sifat menghindari sifat pikir. Sampai di sini ada yang saya? Oke, baik. Kalau itu silakan dibuka bukunya, dikerjakan soal latihan halaman 158, yaitu mendiskusikan tentang serakah dan pikir tadi. Oke, silakan didiskusikan. Balik. Ayo. Sudah? Kalau sudah, silakan hasil dari diskusi kalian. Silakan dikumpulkan di Pak Guru lagi. Silakan dikumpulkan. Betul? Silakan dikumpulkan. Sudah? Hasil diskusi ini Pak Guru bawa. Ini nanti besok pertemuan yang akan datang, silakan ini dipresentasikan perwakilan kelompok masing-masing. Oke. Sudah mana? Oke. Baik. Demikian materi pada pagi hari ini. Simpulkan bahwa kita sebagai manusia ini diharapkan untuk senantiasa menjauhi sifat serakah dan sifat pikir. Karena apa? Karena serakah dan pikir ini akan membawa kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita.
marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa. Semoga materi pada pagi hari ini dapat kita terima, dapat kita laksanakan sesuai apa yang kita pelajari tadi, dan semoga teman-teman kita yang pada pagi hari ini tidak dapat masuk ini untuk pertemuan berikutnya ini bisa masuk dan mengikuti materi selanjutnya. Dan untuk materi minggu depan adalah materi tentang menghindari sikap tercela melalui kisah korun. Jadi untuk minggu depan adalah menghindari sifat tercela melalui kisah tentang korun. Untuk pertemuan pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tuksini ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke rumah hati-hati, kita ketemu pada pertemuan berikutnya.